Terima kasih Pak Abram atas kesempatan yang diberikan kepada ICCOM untuk kita bisa bersama-sama hari ini menyelenggarakan diskusi kita yang kedua kalinya bersama dengan SOCS berkolaborasi. Saat ini kita akan menyelenggarakan ngobrolin Cloud 14 dengan judul Machine Learning in Cloud Native Application. Mungkin saya akan share screen. Oke. Selamat datang teman-teman. Di sini mungkin ada dari Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Oke, mungkin jawabannya dalam hati ya, baik gitu. Oke, nanti teman-teman silahkan karena kita adalah sesinya diskusi. Jadi kita ada menerima pemaparan materi sedikit, tapi tentunya kita harapkan teman-teman bisa berdiskusi dan berinteraksi di sini. Jadi silahkan teman-teman jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin didiskusikan bersama dengan experts yang akan hadir pada hari ini. Silahkan teman-teman untuk open mic ataupun bisa tulis di kolom chat. Tapi lebih baik jika teman-teman bisa untuk open mic. Oke, mungkin saya akan bacakan sedikit rundown-nya apa saja yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi pada hari ini selama 10 menit pertama kita ada preparation and opening bersama saya dari Gung Sri dari Indonesia Cloud Community. Kemudian nanti setelah saya membuka acaranya, saya akan serahkan kepada moderator. Moderatornya adalah Pak Haris Rangkuti dari BINUS University. Kemudian setelah itu Bapak Rangkuti akan melid acara ini, melid acara diskusinya bersama dengan beberapa dua pemateri yang akan hadir pada hari ini. Jadi pertama setelah saya serahkan ke Pak Rangkuti nanti akan dibuka sesi materi dari Kak Agnis yaitu akan membawakan Cloud Native Application. Kemudian setelah itu akan ada diskusi dengan Kak Agnis selama 20 menit. Jadi teman-teman silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan terkait dengan Cloud Native Application, mungkin berkaitan dengan teman-teman punya project atau persiapan TA atau penelitian mungkin Bapak Ibu dosen silahkan untuk berdiskusi dengan beliau. Kemudian setelah itu, setelah sesi diskusi pertama, akan dilanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai Machine Learning on AWS yang akan dibawakan oleh Kak Aditya Pradana dari AWS Indonesia. Selama 15 menit untuk pengenalan machine learning service yang ada di AWS. Kemudian akan ada Q&A discussion selama 45 menit. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa explore lebih banyak, mengetahui lebih banyak, ngobrol lebih banyak dengan experts-nya langsung terkait dengan machine learning. Silahkan untuk ngobrol dengan Kak Aditya Pradana nanti di sesi materi kedua. Nah, setelah itu akan ada feedback request, kemudian closing. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kembali ICCOM. Mungkin di sini masih ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di acaranya ICCOM. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan apa sih ICCOM. Jadi ICCOM adalah Indonesia Cloud Community, teman-teman, yang inisiasinya dibentuknya ICCOM dengan latar belakang kita tahu sendiri bahwa cloud market di Indonesia saat ini sedang sangat berkembang, bahkan termasuk yang terbesar di Asia Tenggara setelah dari Singapura. Kemudian dari segi pertumbuhan itu mencapai 17,78% menurut Statista tahun 2023. Dan kita tahu meskipun market kita itu sungguh besar, tapi engineer yang kita hasilkan masih sangat sedikit atau mungkin belum terlihat gitu. Sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan outsourcing ke negara tetangga. Nah, maka dari itu dibentuklah Indonesia Cloud Community sebagai wadah bagi teman-teman yang memiliki antusiasme untuk belajar tentang teknologi cloud, untuk memperdalam tentang teknologi cloud, untuk bisa saling sharing, kemudian berbagi ilmu, dan sama-sama improve knowledge-nya teman-teman dan skill-nya teman-teman di sini bertumbuh bersama dengan ICCOM.
Oke, apa saja sih kegiatan kita? Salah satunya mungkin yang kita sedang laksanakan hari ini online event yang bentuknya bisa bentuknya diskusi seperti yang akan kita lakukan hari ini, kemudian bisa bentuknya workshop juga atau training, dan juga bisa juga dalam bentuk offline event kita datang langsung ke tempat teman-teman untuk ngobrol langsung dengan teman-teman. Kemudian ada juga blog artikel writing. Jadi buat teman-teman yang ingin menulis artikel tentang cloud, silahkan untuk sharing ya di sini. ICCOM menerima submit artikel dari teman-teman dan kita bisa share di website kami. Kemudian di samping itu kita juga punya grup Discord. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan dengan teman-teman sesama pegiat cloud itu bisa kita diskusi bareng di Discord. Kemudian kita juga ada mentoring session. Kemudian ada fun quiz juga yang kita laksanakan seperti di IG. Kalau teman-teman ada follow IG-nya ICCOM Indonesia Cloud Community, kita sering laksanakan quiz di sana dan beberapa kali juga kita ada hadiahnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Haris. Terima kasih Pak Haris, silahkan untuk melit acara ini. Iya, terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Abram. Mungkin suara saya terdengar ya? Suara terdengar ya, baik. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih Bu Sri, Pak Abram. Mungkin dalam sesi ini kita tadi sudah ada sudah ada sambutan dari ICCOM Indonesia Community Indonesia Cloud Community yang dilakukan yang diinformasikan oleh Bu Sri, lalu dari Pak Abram dari SOCS. Mungkin dalam hal ini untuk pertama yang akan mempresentasikan tentang bagaimana yang disebut dengan cloud itu atau yang berjudul dengan Cloud Native Application, untuk pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Agnes Nandarini. Mungkin nanti akan dipresentasikan kita buat teman-teman Bapak-Bapak Ibu mendengarkan dulu presentasinya. Setelah itu nanti kita akan setelah selesai presentasi nanti akan ada sesi waktu untuk Q&A. Mungkin itu saja dari saya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan Pak Pradana, Aditya Pradana, dengan materi yang berhubungan dengan machine learning pada AWS. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Pradana juga sama akan mempresentasikan materinya. Setelah itu kita akan diskusi, di mana diharapkan dengan diskusi ini kita akan berkembang dan dapat memahami lebih jauh tentang cloud computing yang dipelopori oleh AWS ya. AWS itu yang yang dipelopori oleh AWS ya. Itu saja dari saya. Mungkin waktu dan tempat saya persiapkan silakan Ibu Agnes. Silakan Bu Agnes. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Haris. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, selamat siang semuanya. Mungkin sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Nandarini Sumarsono. Saat ini saya menjabat sebagai manajer teknikal dedicated untuk produk AWS di PT Central Data Technology. Nah, sebelumnya saya nggak ada profil soal company saya. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, Central Data Technology ini adalah partner AWS, advance partner AWS. Currently di Indonesia, untuk partner Indonesia, level tertingginya masih di advance partner, dan kita aim untuk jadi premier partner di Indonesia di tahun ini jadi yang pertama. Terus yang kedua, Central Data Technology sendiri sudah mulai journey-nya di tahun 2018 membantu kurang lebih 130 customer adapting AWS Cloud gitu ya. Nah, terus yang kedua benar, AWS Cloud itu adalah pionir cloud provider di dunia. Sebelumnya dari mereka jualan e-commerce Amazon.com, kemudian mereka membuka bisnis berikutnya yaitu sebagai cloud provider. Sebenarnya kurang lebih mirip sih sama kayak Ali Cloud gitu ya, kalau kita bisa bilang dia mulai dari Alibaba.com, kemudian karena mereka punya server yang cukup banyak dan mereka bisa share untuk jadi cloud
provider gitu ya. Nah, terus habis itu mungkin kita langsung masuk ya. Sorry, ini layar saya kelihatan penuh atau ketutupan sama gambar kamera ya? Penuh. Penuh Udah ya. kelihatan kelihatan. Oke, nah sekarang saya jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan Cloud Native Application. Jadi Cloud Native Application itu adalah sebuah approach gimana caranya sebuah software itu dibangun, kemudian di-deploy, kemudian operation-nya itu juga menggunakan modern application yang ada di cloud computing environments, gitu ya. Terus apa sih key primitive dari modern applications? Menurut saya ini ada 3. Yang pertama itu adalah application itu ada di immutable infrastructure. Apa tuh maksudnya immutable infrastructure? Immutable infrastructure tuh maksudnya adalah sebuah software kalau misalnya dia ada upgrade, dia dengan mudah menghapus versi yang sebelumnya. Jadi kita udah nggak perlu mikirin, oh untuk ini harus ada upgrade manual, kemudian kita harus mikirin software yang sebelumnya supaya nggak ganggu software sebelumnya. Nah, di modern aplikasi, kalau kita udah punya ide baru, kita punya code baru, kita punya feature baru, kita udah nggak perlu takut lagi untuk nge-delete yang lama dan start dengan yang baru gitu. Terus yang kedua, dynamically manage gitu ya. Jadi ini berasa banget ya. Contoh yang paling kelihatan itu pada saat COVID. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah tahu waktu kita ngejalanin COVID ya, ada beberapa banyak bisnis yang secara one culture ya, secara ya benar, culture itu sedikit berbeda dengan bisnis kita sebelum COVID gitu ya. Nah, sama seperti pasca COVID, pasca pandemi, itu juga bagaimana masyarakat konsumsi atau menggunakan aplikasi itu juga changing dari yang awalnya sebelum pandemi COVID, kemudian pada saat pandemi COVID sampai pasca pandemi COVID. Ini salah satu contoh juga saya mungkin Bapak Ibu tahu ada beberapa bisnis yang kita dulu lagi rame-ramenya banget kalau kita misalnya mau cek swab gitu ya. Bayangin zaman dulu untuk bisa bangun sebuah aplikasi menerima demand segitu banyaknya untuk aplikasi cek swab saat itu gimana caranya kalau misalnya dia menggunakan tradisional application gitu ya, cara yang dilakukan zaman dulu, pasti pandeminya udah selesai, bisnisnya belum running gitu, sampai ke sekarang. Waktu itu bisnis saya misalnya buat swab sekarang udah nggak relevan lagi untuk bikin untuk supporting bisnis swab gitu ya. Jadi dynamically change gitu ya. Jadi bagaimana aplikasi saya juga bisa dynamically manage gitu. Terus yang ketiga, microservices oriented. Nah, ini juga sama. Misalnya, kalau misalnya kita ngomong kita punya beberapa feature gitu ya dalam sebuah aplikasi, gimana caranya satu dan lainnya itu ketika ada perubahan, nggak saling terhubung, sehingga mereka nggak gampang rusak. Jadi kalau yang satu rusak, kanan kirinya juga ikut rusak. Kayak gitu. Nah, kenapa sih building cloud native matters? Yang pertama itu speed. Gitu ya. Jadi time to market kita harus lebih cepat gitu. Kayak tadi saya bilang, sekarang orang-orang udah sibuk banget cari, waktu pas dasa pandemi COVID, saya sibuk banget mau bikin gimana caranya swab itu di bawah 24 jam. Banyak banget orang mau bikin bisnis yang mana kalau kita mau swab menawarkan lagi, oh saya bisa di atas 24 jam gitu kan. Gimana caranya? Kita harus punya speed yang cepat gitu. Kita nggak bisa pakai cara lama. Terus yang kedua scale gitu ya. Kalau misalnya lagi penuh infrastruktur kita memadai, tapi pada saat turun kita juga nggak perlu mikirin gimana caranya kita buang infrastruktur atau ada cost optimisasi di situ. Terus yang ketiga adalah resilience. Resilience itu maksudnya kita tahan dengan segala kondisi. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi mau dalam kondisi sebelum pandemi, pada saat pandemi, sama pasca pandemi. Jadi saya mungkin cerita sedikit, ada juga salah satu customer saya yang dia itu sebelumnya jadi saingannya, mungkin kalau sekarang masih ada Bumame gitu ya, jadi saingannya Bumame. Nah itu mereka minta untuk deploy dalam waktu 2 hari, yang mana itu kalau misalnya kita pakai
bukan pakai Cloud Native Matters, itu nggak mungkin bisa. Dan kita nggak bisa yang namanya deploy dengan tanpa plan. Kalau zaman aplikasi zaman dulu ya, kita harus planning kira-kira 3 tahun, 5 tahun ke depan, itu seperti apa gitu. Nah, customer saya ini nggak perlu planning, karena kita udah bikin aplikasi sesuai dengan Cloud Native gitu. Jadi, dia bisa scale kapan aja, scale naik, dan pada saat pasca pandemi, nggak ada lagi yang pakai bisnisnya, dia bisa turunin, tapi dia bisa naikin ke feature lain atau bisnis dia yang lain gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu itu ya, yang mana kalau misalnya kita mau ngomongin aplikasi, waduh kalau sekarang udah nggak kepake, ya udah kebuang sia-sia tuh planning kita yang selama 6 bulan, 1 tahun untuk nyiapin sebuah aplikasi itu. Nah, ini adalah key building blocks for success Cloud Native deployment ya. Yang pertama kita harus tahu immutable infrastructure itu seperti apa, kemudian gimana cara bikinnya. Dan menurut saya satu-satunya cara supaya kita bisa immutable infrastructure itu adanya di cloud. Kalau di zaman dulu kalau kita ngomongin on-premise, harusnya sih belum bisa se-immutable infrastructure sebuah cloud gitu ya. Terus yang ketiga adalah culture. Gimana caranya kita treat sebuah aplikasi, ini juga ngobrol ya kalau misalnya sama developer itu, gimana caranya kita punya culture, kita punya sebuah aplikasi, kita treat mereka itu bukan kayak sapi gitu ya. Kalau misalnya, oh habis dikasih makan, terus habis itu kita harus nungguin 4 tahun, 5 tahun, aduh kalau mati sedihnya bukan main. Tapi kita treat mereka itu, kalau misalnya mati ya kita bikin baru, mati bikin baru. Jadi, apa ya namanya, cepet gitu. Nah, apa sih immutable infrastructure? Jadi tadi ya, kalau kita ngomongin bisnis sekarang, the fast companies are 440 kali lebih cepat dibandingin yang lambat, 440 kali lebih cepat gitu ya. Terus habis itu, sekarang itu, kalau kita mau ngomongin high performance, itu adalah 46 kali ganti code deployment, frequent code deployments. Terus yang kedua adalah 440 kali faster lead time from commit to deploy. Jadi ini juga salah satu problem ya, dimana kalau zaman dulu itu kita mau, aplikasinya udah oke, di testing, habis testing oke, mau masuk ke deployment, itu lama banget gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin bisnis zaman sekarang, udah nggak bisa tuh nunggu even 2 minggu, even seminggu tuh udah nggak keburu gitu. Terus yang kedua, 96 kali faster mean time to recover from downtime. Sama juga banyak banget customer saya yang mau pindah jadi cloud native itu, alasan pertamanya adalah saya setiap bulan itu pasti ada downtime 1 kali, yang mana setiap 1 jamnya itu saya loss hampir 400.000 transaksi per jam. Jadi kalau misalnya dibalikin ke bisnis, itu udah berapa banyak rupiah yang mati setiap ada downtime gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita belum adapt si cloud native. Setiap ada ada code yang di-commit, baru mau di-deploy, harus ada downtime gitu. Kemudian 5 kali lower change failure rate gitu ya. Jadi nggak ada turun sebanyak 5 kali untuk nggak ada tuh yang namanya kita punya spare buat failure gitu. Jadi ini ya, SIP features not just code. Jadi kita bukan ngomongin code only, kita harus ngasih inovasi terbaru untuk customer kita gitu. Nah, ini per tahun 2016-17, deploy frekuensinya di high performance itu tuh bisa sampai 1.600, yang mana kalau misalnya low performance itu masih di bawah 200 kali ya per tahun. Terus ini kurang lebih time to recover-nya untuk high performance itu di bawah 10 jam, sedangkan kalau misalnya low performance itu di atas 100 jam. Nah, untuk failure rate-nya sendiri di low performance itu cukup tinggi, yang mana di tahun 2015 itu sampai 60%, sedangkan kalau misalnya high performance itu di bawah 10%. Jadi ini Cloud Native Principle yang pertama itu adalah Cloud Native itu harus bisa functioning organisasi itu untuk build dan
deploy features itu secara cepat. Nah, kunci jawabannya ada di cloud gitu ya. Kenapa sih cloud native arsitektur? Pertama, kita ada pay as you go. Yang kedua, self-service. Yang ngomongin self-service mungkin kalau misalnya bukan praktisi cloud, ini agak kurang kebayang gitu ya. Tapi yang paling gampang tuh gini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar teknologi kayak load balancer. Load balancer di di zaman dulu gitu ya, mungkin ada beberapa produk kayak dulu banget ada F5, sekarang yang terbarunya ada Engine X kayak gitu ya. Kita tuh harus siapin server. Siapin server itu berarti kita harus punya servernya satu. Terus yang kedua kita harus punya operating systemnya, berarti kita harus PO, purchase. Nah, biasanya tuh ada 2 orang di sini ya, berarti ada purchasing satu lagi ada tim IT infrastructure gitu ya, developer terpisah lagi gitu. Terus habis itu baru kita panggil vendor untuk setup Engine X. Setup Engine X, konfigurasi Engine X-nya, baru kita konfigurasi untuk yang namanya load balancing. Nah, itu baru load balancing-nya. Tapi kalau untuk bikin aplikasinya bisa ada 2 atau 3, itu kan kita nggak mungkin beli server benar-benar 3 ya. Kita misalnya bisa server satu besar, kita beli VM, atau bahkan di atas VM itu kita harus beli lagi namanya application server. Mungkin zaman dulu kita kenal ada WebSphere gitu ya, terus ada Oracle WebLogic gitu ya. Kita harus bikin namanya konfigurasi supaya mereka itu bisa load secara 50%. Sedangkan kalau misalnya di cloud itu kita simple, cuman masuk ke konsol cloud, kita create satu EC2 kalau masih pakai server base gitu ya, EC2. Kalau misalnya kita udah pakai serverless, berarti kita tinggal deploy code-nya gitu ya, tinggal deploy code-nya, kita udah nggak perlu mikirin operating system-nya. Terus kita nyalain namanya auto scaling group. Auto scaling group itu cuman pilih berapa minimum server yang harus nyala, satu, kalau misalnya 1 atau 2, kemudian gimana mau distribusinya, mau 50-70%, udah, that's it. Jadi sangat self-service, nggak perlu banyak orang untuk bisa bisa ngerakuin sebuah yang namanya auto scaling atau load balancing gitu. Sama yang kedua kayak Elastic. Elastic juga sama. Tadi contohnya yang paling gampang itu auto scaling atau load balancing. Tadi saya bilang, kalau saya mau bikin ada 2 atau 4 server gitu ya, running bersamaan, berarti saya harus punya web application server untuk manage si application tersebut. Kemudian database-nya saya punya satu untuk aktif, saya punya satu untuk standby. Tapi kalau misalnya database-nya kurang storage, berarti saya harus purchase order lagi, kemudian saya setup lagi, berarti saya juga harus beli infrastructure lagi gitu ya. Sedangkan terus untuk aplikasinya sendiri tadi servernya saya harus punya web server, saya harus configure. Sedangkan kalau misalnya di cloud, kita tinggal setup namanya auto scaling group. Kita bisa cek, berapa persen kita bisa mau nyalain, misalnya tadi 80% CPU atau memori high, kita bisa langsung naikin lebih dari 1 gitu. Atau malah sesimpel kalau misalnya nih kita punya 1, terus kalau misalnya 1 ini tidak available, by default dia akan create lagi 1 di availability zone yang lain. Itu udah ngejawab yang poin kedua, yaitu adalah durability. Jadi dia durable gitu ya. Sorry, poin keempat, durable. Jadi di luar elastik kita juga bisa jawab durable. Beda sama zaman dulu, misalnya ada di satu data center, ya udah kalau misalnya kita mau ngomong business continuity, kita harus set up lagi another things di tempat yang berbeda. Itu aja udah kelihatan lamanya gitu ya. Nah, ini data center native arsitektur. Zaman sekarang, apalagi sekarang pembelian chip itu sangat dibatasi ya. Kita at least butuh 2-6 bulan untuk beli satu rak server ini. Terus habis itu kita harus planning untuk 3-5 tahun ke depan. Kalau misalnya kita ke cloud, pindah ke cloud, pakai cloud native, kita pakai apa yang kita pakai, kemudian kita pakai bayar per seconds, even per seconds gitu ya. Jadi kalau misalnya runningnya even nggak nyampe 1 bulan, cuman kita running 2.500 second gitu ya, ya kita cuma bayar 2.500 second. Kita nggak punya yang namanya server lagi gitu.
Nah, terus habis itu Cloud Native Principle yang 2 adalah bayar apa yang dipakai, bukan bayar apa yang saya kira bisnis saya gunakan di 3-5 tahun ke depan. Jadi di sini juga apa ya, membuat tim IT itu bukan fokus untuk mikirin gimana caranya kita bikin sebuah aplikasi, kemudian aplikasi ini relevan 3-5 tahun ke depan, tapi dipaksa untuk kita bikin inovasi terus-menerus, apalagi di zaman sekarang generasi itu ada banyak banget ya, ada dari baby boomers masih ada, milenial masih ada Gen Z lagi ditambah. Jadi setiap dia punya apa ya namanya, adaptability yang beda-beda gitu ya. Nah, ini tim IT itu dipaksa untuk terus berinovasi, berkembang, supaya mereka nggak pusing yang namanya ngomongin masalah infrastruktur atau hal-hal yang sebenarnya bisa di-take care oleh si cloud provider itu sendiri. Nih kayak dulu nih, apa namanya, waduh saya butuh tambahan server lagi ya. Saya harus open lagi ke tim apa namanya infrastruktur, di tim infrastruktur kasih tahu dulu kenapa sih saya harus apa namanya ini dia 1 bulan dia naik terus, kita harus open tiket. Oh habis itu berarti ke tim purchasing lagi, nunggu lagi segala macam. Kalau sekarang tinggal masuk konsol, tinggal kita set up gitu ya. Jadi deploy by making API call services within minutes gitu. Udah nggak ada lagi yang namanya hari bahkan bulan gitu. Nah, Cloud Native Principle yang ketiga adalah self-service, API driven, dan otomatis gitu ya, automated gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ya kita request tiket setiap kita mau melakukan sesuatu gitu ya. Bahkan sekarang di cloud aja kita udah kenal namanya infrastructure as a code gitu ya. Jadi bisa di-reuse berkali-kali gitu. Step-step yang misalnya create EC2 atau create Lambda itu kita bisa bikin itu jadi sebuah code yang mana bisa kita pakai dan kita otomasi setiap saat. Ini ya Elasticity. Jadi kalau di data center kita namanya juga kita plan untuk 3-5 tahun ke depan. Berarti anggapannya pada saat kita pertama kali beli, kita ya mungkin di bawah 20% ya penggunaan kita. Bahkan jangan sampai dia meet 80%, kalau enggak udah habis karena nunggu 2-8 bulan lagi itu very long gitu ya. Nah, kalau di cloud, kalau misalnya dia masih di bawah 40%, kita pasti akan saranin untuk turun, downgrade the size gitu. Downgrade the size karena kita mau dia at least di rata-rata 60% penggunaan karena kita bayar apa yang kita pakai. Nah, ini Cloud Native Principle nomor 4. Nah, mungkin ini yang sedikit dibilang ribet juga enggak, tapi penggunaan cloud itu perlu namanya kedisiplinan gitu ya. Jadi, apa tuh yang namanya kedisiplinan? Yang pertama adalah tadi kita harus ngecekin apakah mesin kita atau yang namanya code kita itu efektif atau enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak efektif, bagaimana dia kalau nggak efektif ya berarti either dihapus atau digantikan gitu ya, atau dimatikan supaya nggak ada bayaran gitu ya. Terus habis itu scale for workload of any size gitu ya, bisa mulai dari yang paling kecil 1 core 2 GB RAM, atau bahkan kayak kita tadi ngomong Lambda, kita ada sebuah function yang mana cuman perlu di bawah dari 256 MB, kita tinggal pakai Lambda gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa di works with cloud native services gitu untuk kita bisa cost saving. Sama yang kedua, jangan lupa kalau kita udah pakai cloud native services, udah dipastikan mereka itu durable gitu ya, karena mereka running di atas platform AZ, availability zone-nya cloud gitu ya. Khusus untuk AWS kita punya 3 AZ. Nah, ini resiliency
Jadi tadi saya bilang service cloud native-nya AWS itu by default running kalau di sebuah region. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah ada yang tahu AWS, mungkin juga ada yang belum. Kalau di AWS itu kita ada region yang paling dekat itu di Jakarta. Jakarta itu ada 3 AZ atau availability zone. Setiap satu AZ itu minimum ada 2 sampai 3 data center. Kemudian dari AZ1 ke AZ2 itu minimum jaraknya 100 km gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai service-service yang by default dari AWS native services atau cloud native services gitu, itu by default dia akan running di multi AZ di 3 AZ tadi. Jadi kita udah nggak usah pusing yang sama yang namanya disaster. Nah, ini microservices itu limit blast radius. Jadi tadi yang saya bilang udah dari infrastrukturnya, juga kalau misalnya metode pendeployan microservices, misalnya tadi satu feature, kita ngomong feature e-commerce gitu ya, feature untuk check out itu akan beda sama feature untuk lihat katalog gitu ya. Nah, kalau misalnya check out-nya doang yang dibenerin, katalognya nggak perlu di error, nggak perlu diganti-ganti gitu. Simply ganti yang feature-nya doang. Cuman kalau zaman dulu kita bilang, satu ganti, ke atasnya juga harus dicek tuh ganti semua. Nah, ini tadi availability zone yang ada di AWS, ini region paling dekat ada di Jakarta. Nah, terus yang terakhir adalah culture, key building blocks for success gitu ya. Culture tadi, ini yang dibahas adalah IT itu bukan fokus sama yang namanya standby, make sure bahwa yang namanya service-nya running well, terus habis itu kita nggak perlu deg-degan setiap tidur itu deg-degan kalau misalnya servisnya ada mati, mesinnya ember gitu ya. Tapi kita fokus sama inovasi, gimana caranya produk dari company kita itu bisa jadi salah satu yang paling dicari di market gitu ya, karena inovasi gitu ya. Karena kalau misalnya zaman sekarang kita lewat dari sebuah kita nggak mau berinovasi, udah pasti kita akan ketinggalan gitu. Nah, ini yang harus di encourage ke teman-teman IT bahwa tugasnya udah bukan lagi ngurusin server, bukan lagi ngurusin network, tapi tugas kita tuh adalah berinovasi gitu. Nah, terus ada yang kedua adalah organization transformation. Mungkin sekarang itu yang paling terkenal itu adalah DevOps. Nah, DevOps ini juga banyak salah kaprah gitu. DevOps sama dengan microservices. DevOps itu bukan sama dengan microservices. DevOps itu sebenarnya adalah sebuah organisasi transformation yang mana tim developer dan operational itu jadi satu gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya tadi tim developer udah selesai mau commit harus laporan dulu sama tim ops. Kalau kita udah menggunakan sistem yang namanya DevOps, dari commit, testing, kemudian running itu udah sudah langsung di satu pipeline yang sama gitu. Jadi mungkin mau ngasih tahu juga DevOps itu sendiri menurut saya juga baru bisa diimplement ketika menggunakan cloud. Kenapa sih bisa menggunakan cloud? Di cloud itu kita punya pilihan yang namanya blue-green deployment, yang mana kalau misalnya kita mau deploy nih, misalnya pada saat kita commit, kita kan ada versi 1 software, ada versi 2 yang terbaru gitu ya. Nah, versi 1 ini bisa kita matiin, seamless, langsung traffic pindah ke versi 2. Atau yang kedua, versi 1 ini dimasukin dulu 100%, lama-lama dia dikurangin gitu ya. Yang ini 90%, ini pindah 10%. Nggak ada problem, sini 80%, ini masuk 20%. Kayak gitu. Dan itu very possible di cloud. Nah, ini kenapa DevOps matters, itu you build it, ya you run it gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, orang developer pindah ke orang operasional, pas ada problem orang operasionalnya bingung. Padahal itu semua yang tahu orang developer gitu. Nah, ini kuncinya ya. Jadi yang namanya kita bikin sebuah aplikasi, kita harus juga ngelakuin namanya chaos engineering. Chaos engineering itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita matiin sebuah sistem, gitu ya, salah satu aja, tadi kan ada banyak banget
services gitu ya, satu services kita matiin, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya dia nanti fails, apa yang perlu kita lakukan supaya pada saat dia fails, itu seamless, nggak akan berasa di tempatnya customer maupun tim gitu. Jadi ini tadi principles of modern cloud native apps. Pertama adalah kita harus bisa bikin sebuah namanya immutable infrastructure. Yang kedua menggunakan cloud. Dan yang ketiga adalah kita punya culture. Nah, jadi gimana sih modern app itu look like? Yang pertama adalah gimana nih caranya run and interact with it gitu ya. Terus yang kedua adalah gimana caranya kita bisa integrate. Yang ketiga adalah how you monitor it. Nah, ini salah satu dari sekian ratus produknya AWS. Jadi, kalau misalnya di AWS itu ada namanya AWS Lambda. Lambda ini disebut salah satu serverless. Jadi, kita udah nggak perlu mikirin server, kita udah nggak perlu mikirin operating system, bahkan kita nggak perlu pikirin storage gitu ya. Storage berarti kita harus set up database lagi terpisah. Kita cuma kita cuma bawa code kita aja, kemudian kita pilih runtime-nya apa, terus kita bisa langsung running gitu. Bahkan ini tadi modelnya itu untuk RAM-nya itu bisa dari 128 MB sampai 3 GB gitu. Terus yang kedua ini apa namanya? Flexible use. Dan ini bayarnya bukan lagi per jam, bukan lagi per menit, bukan lagi per second, tapi per dipanggil. Kalau misalnya function ini nggak dipanggil sama sekali, ya kita nggak bayar gitu. Jadi dia stateless ya, karena dia stateless makanya dia bisa scaling. Terus by default dia udah ada feature built-in logs dan Amazon CloudWatch log. Nah, ini adalah salah satu customer kita yang pakai, tapi ini satu customer luar, dia menggunakan AWS Lambda. Dan ini bisa dilihat dia pakai 500 billion validations daily using AWS Lambda only. Jadi dia nggak pakai server ya. Jadi bayangin ini bukan server, nggak ada operating system di atasnya. Ini benar-benar kita cuma bawa code doang, kita tinggal deploy. Nah, ini salah satu topologinya. Jadi consumer itu, nah ini bisa dilihat di sini nggak ada sama sekali topologi server ya. Jadi Lambda, hanya controllernya doang di EC2. Nah, di sini ada Lambda, CloudWatch, itu tuh native AWS service yang kita nggak ada manage server sama sekali di sini. Jadi kalau misalnya terus ada SQS itu untuk queue, S3 ini biasanya dipakai untuk taruh file backup, di sini itu object storage gitu ya. Nah, ini juga nggak ada operating system. Dia juga bukan terdeliver ya, dia running di durability-nya 99,9 kali 11% gitu ya. Nah, ini ada Amazon RDS. Amazon RDS juga manage DB, di mana dia nggak manage operating system, dan dia khusus untuk yang versi Aurora, itu dia auto scaling. Jadi, bahkan kalau misalnya ya tiba-tiba customer kita membludak, kita udah tidak perlu yang namanya scale manually gitu ya, menggunakan Amazon RDS. Sini dia hanya pakai Lambda, jadi dia nggak pakai server, hanya satu server untuk controllernya aja. Gitu. Nah, ini Amazon Elastic Container Service. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian pernah tahu Kubernetes. Kubernetes itu kan adalah container orchestration ya. Jadi kalau di AWS itu container orchestration-nya itu ada 2 dan dua-duanya itu managed service. Apa tuh maksudnya managed service ya tadi? Jadi kita tinggal pakai as a feature, kita udah nggak perlu namanya setup operating system, kita siapin 3 node misalnya, terus kita bikin mana master, mana slave gitu, itu udah nggak perlu. Jadi kita benar-benar tinggal pakai. Nah, Amazon Elastic Container Service ini juga ini salah satu native produknya AWS, biarpun memang di AWS ada 2, tadi ada satu Amazon ECS yang sejenis sama-sama container orchestration, yang kedua itu ada Elastic Kubernetes Services. Jadi itu dua-duanya sama, cuman kalau misalnya yang terbiasa pakai Kubernetes bisa pakai EKS namanya, tapi kalau nggak pernah pakai EKS, pakai ECS jauh lebih gampang gitu. Bahkan untuk saya yang bukan developer, itu saya pernah deploy, itu gampang banget karena sesimpel kita tinggal bawa
Docker image kita gitu ya. Docker image kita tinggal bawa, kita mau running dia berapa. Masalah networkingnya kita udah nggak perlu mikirin service mesh-nya, kita nggak perlu mikirin ingress controller-nya, itu udah set semua sama ECS gitu. Jadi kita tinggal pikirin gimana caranya dia bisa running, gimana caranya dia bisa secara feature running well gitu ya. Terus habis itu dia bisa perform sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya tadi, oh saya butuhnya cuma 2 pot doang, 2 pot kontainer untuk service A, tapi kalau untuk service B, saya butuh 6 kontainer, bahkan dia bisa auto scaling gitu secara langsung, dan kita nggak perlu setup infrastruktur sama sekali. Benar-benar tinggal bawa Docker image kita aja. Nah ini salah satu penggunanya yaitu adalah Mac Delivery. Business requirement-nya dia apa? Speed to market. Ya, waktu zaman dulu kita pakai telepon, sekarang semua orang bangun pegang handphone, kita pingin pakai aplikasi. Terus bayangin customer-nya McD ada seberapa banyak, dan dia nggak bisa estimate kira-kira yang beli dia seberapa banyak. Jadi dia perlu scalability ya. Kalau misalnya yang banyak pesen, bisa capture, tapi kalau dikit ya kita nggak perlu bayar semuanya gitu. Jadi cost sensitivity juga penting buat dia. Terus yang terakhir adalah multi country support and integration. Karena AWS itu global, jadi dapat digunakan di negara manapun, tinggal kita taruh edge location gitu ya. Jadi ada cache di setiap negara, aplikasinya bisa kita taruh di salah satu negara aja. Nah, ini dia pakai prinsipalnya, dia pakai microservices, dia pakai containers dan orchestration, PaaS, synchronous, and event-based. Jadi ini menu dan restoran, ini masuk ke Amazon ECS, berarti ini semuanya pakai Docker running semua, running Docker, kemudian pakai API, ini API-nya juga bisa pakai Lambda, kemudian masuk lewat load balancer ya, masuk lagi ke ada caching, Redis, biasanya image taruh di Amazon S3, baru data-data transaksi masuknya ke RDS. Nah, pesenannya itu supaya mana yang duluan itu diatur sama namanya queuing Amazon SQS. Ini semuanya nggak ada server yang running, bukan server, nggak ada operating system yang di manage gitu ya. Terus yang kedua, ini bayarnya kecuali apa ya? Kecuali RDS itu semuanya bayarnya per panggilan gitu ya. Jadi kalau SQS bayar ada 1 juta panggilan ya bayar 1 juta panggilan. Tapi kalau misalnya dipanggilnya cuman 10 panggilan per bulan ya dia bayar cuma 10 panggilan per bulan. ECS bayarnya per 1 pot running gitu ya. Jadi kalau misalnya dia running 1 pot terus dia harus auto scaling ya dia bayar 2 pot running. Amazon S3 bayarnya per data yang ada gitu. Jadi kalau misalnya bulan ini adanya 3 GB ya kita bayar 3 GB. Bulan depan dihapus jadi 2 GB, bayarnya jadi 2 GB. Nah, untuk build entire system itu semuanya dalam 1 bulan gitu ya. Terus DevOps pipeline-nya dia pakai ECS supaya lebih gampang. Nah, yang dilihat tadi, dia bacanya itu adalah over 20.000 transaction per second gitu. Terus dengan sub 100 millisecond latency. Jadi dia very cost effective karena nggak ada server yang di-manage dan benar-benar per panggilan aja dibayarnya. Jadi kita bisa fokus ke aplikasi instead of kita mikirin, oh kalau misalnya saya mau bikin event, tanggal kembar gitu ya, gimana nih infrastruktur saya? Atau misalnya tiba-tiba ada disaster, gimana nih infrastruktur saya? Kita tinggal fokus namanya inovasi dengan aplikasi dia. Ini salah satu service kita juga namanya AWS Fargate. Jadi ini containerized yang kontainernya running tanpa kita harus siapin sebuah EC2 atau server yang kita harus install dulu Docker di dalamnya gitu ya. Jadi ini tinggal tentuin aja kalau misalnya dia 80% by default dia akan naik gitu. Jadi no instance to manage, ya resource-nya based on pricing, resource based pricing itu maksudnya tergantung berapa banyak kontainer atau pot yang kita pakai.
Ini running container ya. Dulu kalau misalnya kita punya server atau mesin, berarti kita ada satu Docker image, kita mau running berapa task. Berarti di sini harus ada, nah kalau di isi ECS, kita pakai underlaying-nya running on EC2. Nah ini tasknya kita tinggal setup di ECS tadi, ECS task. By default itu udah dia running ECS agent, Docker agent, ECS AMI. Jadi kita udah nggak usah pusing-pusing lagi sama apa yang kita install dalam server EC2 ini. Nah, terus dia bisa running di multiple availability zone. ECS-nya tadi ya managed service, jadi kita udah nggak mikirin server underlying-nya ECS. Nah, ini AWS Fargate. Kalau ini benar-benar udah nggak mikirin apa-apa lagi, tinggal pikirin threshold, berapa persen kita boleh upgrade auto scale, berapa persen kita tetap turun lagi. Jadi misalnya kita cuma mikirin, oh oke, task kita pertama kita setup 2 untuk day to day, tapi kalau misalnya task 2 itu running di 80%, berarti kita harus by default upgrade gitu ya. Itu udah di manage sama AWS Fargate. Jadi ini tadi saya bilang, kita tinggal klik doang. Nah ini produk Han, mungkin saya skip aja. Saya mau jelasin customer saya yang baru aja kejadian. Tadi EKS yang saya bilang ini persis banget sama ECS. Ini ada step function. Nah, kita punya lebih dari berapa ratus service ya AWS yang mana semuanya native AWS. Jadi kita tinggal pilih mana yang fiturnya sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah, ini untuk distributed tracing. Jadi kalau kita punya application performance monitoring, kita bisa pakai AWS X-Ray. Ini lagi-lagi kita nggak perlu install server. Nah, ini saya mungkin jelasin, semoga kelihatan di layarnya Bapak Ibu sekalian. Jelasin, ini baru-baru aja kita punya customer kita itu tadinya running, ini kalau bisa dilihat ini semuanya server ya, Bapak Ibu sekalian yang warna oranye. Nah, problem dia itu ada satu. Yang pertama adalah dia mau punya high availability. High availability itu kenapa dia mau punya high availability? Jadi bisnis dia itu 24 jam. Kemudian tadi juga saya sempat mention, sempat satu servernya itu down, ya. Terus karena dia database-nya aja yang di replikasi gitu ya. Jadi database-nya bisa replicate ke salah satu database di DRC, tapi aplikasinya itu nggak punya backup. Akhirnya dia butuh waktu sekitar 2-4 jam. Dan terus di 1 jam itu aja mereka punya transaksi 400.000. Jadi kalau mereka 4 jam itu mereka punya hilang berapa tuh? 400.000 kali 4, which is sekitar 1,6. Bener ya? 1,6 juta transaksi. Itu udah loss bisnis gitu ya. Nah, kemarin pas kita ketemu, yang kedua adalah gimana caranya dia bisa turunin cost-nya sama supaya timnya dia itu bisa fokus sama yang namanya bisnis lain gitu. Karena saat ini dia cuma punya bisnis satu, terus dia mau punya another bisnis lain. Cuma manage-nya aja udah painful banget buat mereka. Nah, akhirnya kita stated di sini. Kita ada lihat di sini ada API server ada 1, 2, 3, 4, ada 7. Terus dia punya Kafka juga. Di sini yang menarik dia juga punya HA proxy. Terus dia juga punya Elastic ILK gitu, Elastic Stack. Jadi kita ngobrol sama bapaknya gitu. Kalau misalnya pertama database-nya ganti dulu. Database-nya ganti pakai Amazon Aurora. Karena apa? Karena mereka punya mereka punya infrastructure itu current cuma bisa hold di 400.000 per jam gitu ya transaksi. Tapi pada satu tertentu mereka bisa hit di 1 juta. Kalau misalnya mereka punya database yang nggak elastik, itu udah pasti mereka akan down, itu satu. Jadi kita saranin mereka untuk ganti RDS Aurora.
Terus yang kedua, hilangin semua server gitu. Jadi yang waktu kita saranin ke mereka adalah hilangin semua server. Yang namanya bisnis 24x7, server itu bukan jalan keluar untuk high availability. Bisa high availability, tapi nggak bisa meet namanya cost efektif gitu ya. Bayangin bayar 2 server. Pasti lebih mahal dibandingin bayar 1 server kan. Nah, jadi hilangin semua yang namanya server. Pertama dimulai dari HA Proxy DB. HA Proxy DB ini udah nggak perlu ada server. HA Proxy di AWS kita punya load balancer gitu ya. Jadi tinggal tentuin dari IP mana boleh masuk, kemudian dia aksesnya mau dibagi kemana aja. Terus yang kedua API. API ini apakah butuh server? Seberapa besar code-nya? Kalau misalnya masih di bawah 3 GB, kita bisa pakai Lambda. Terus yang kedua di sini ada API Hub. Di API Hub apa fungsinya? Kalau gateway di AWS kita punya API gateway gitu ya. Terus yang keempat ini ada Kafka. Kafka ini ada 7, gunanya buat apa? Buat cluster kah? Oke, bisa nggak kita containerize? Jadi dia pakai Docker aja, datanya disimpan di database. Sehingga kalau misalnya satu mati, bisa langsung autoscale. Sedangkan kalau misalnya kita mau autoscale Kafka dari server, itu lebih susah. Itu. Terus untuk monitoringnya, untuk application monitoring, by default di AWS itu udah gratis pakai CloudWatch, jadi udah nggak perlu nih kita pakai server yang namanya Elastic APM, kita udah nggak perlu, kecuali untuk application performance monitoring kita tinggal pakai yang namanya X-ray. Dan ini semuanya udah highly available gitu ya, running di 3AZ. Jadi dari segi tadi 24 jam runningnya itu kejawab. Yang kedua, new to business-nya bisa kejawab karena itu udah nggak perlu sibuk sama yang namanya ngurusin server running. Itu tinggal kita running lagi API yang lain, kita copy jadi API jadi Lambda yang berikutnya gitu. Jadi saya ulangin lagi, yang namanya API native itu banyak banget service di AWS yang mana saya nggak bisa sebutin satu-satu yang sifatnya native, dan rata-rata semua service AWS itu pasti dia highly available, sama bayarnya itu per panggilan gitu ya, per call yang kita pakai. Thank you. Iya, terima kasih Bu Agnis atas presentasinya yang luar biasa, Bu. Begitu banyak feature-feature yang bisa dijalankan di cloud native application ini ya. Mungkin sebelum, karena ini sudah, kita hanya punya waktu beberapa menit lagi karena memang ini sudah banyak sesinya sudah banyak dimakan untuk presentasi oleh Bu Agnis. Mungkin buat mahasiswa atau ibu-ibu ada yang bertanya dulu, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya buka dulu kali ya Bu ya. Ini buat ini aja Bu, buat pendorong buat Bapak Ibu dosen atau mahasiswa-mahasiswa. Jadi begini Bu, pada saat ini kan ada yang berhubungan dengan software untuk pada saat dia menggunakan cloud native itu otomatis bagaimana kalau memang perusahaan itu sudah menggunakan aplikasi tertentu yang memang ingin di-upgrade lah menjadi lebih baik Bu ya. Dan dia otomatis akan berubah menjadi cloud native application-nya. Nah, biasanya untuk proses cut over ya Bu ya, dari yang sini sampai dengan sini, dan otomatis pasti rancangannya sudah dibuat sedemikian banyaknya ya, rancangannya sudah sedemikian banyaknya. Itu bagaimana Bu untuk prosesnya supaya mengurangi permasalahan sehingga dengan menggunakan cloud native application ini bisa menyelesaikan masalah dari perusahaan ini, bagaimana? Oke, terima kasih Pak Aris pertanyaannya. Jadi pertama-tama pasti kita perlu namanya assessment ya Pak. Kayak tadi dia punya API server gitu ya. Kita harus cek dulu
memang flow aplikasinya seperti apa gitu ya. Pertama, flow aplikasinya seperti apa, kemudian bagaimana sih nature dari aplikasi tersebut gitu. Kalau tadi mungkin kita kebayang aplikasi itu memang develop by themselves gitu ya Pak, dibangun di mereka sendiri. Terus kita mau, kalau misalnya mereka mau pakai cloud native, kita kan harus cocokin ya Pak. Tadi memang mungkin yang saya kasih lihat tuh ada AWS Lambda, tapi sebenarnya service AWS itu banyak banget di belakang. Kita harus nyocokin. Oh, kalau misalnya ternyata dia tadi API itu sistemnya itu yang dipanggil, dia tuh terpanggil dulu baru ke trigger gitu ya. Oh, bisa pakai Lambda, tapi Lambda pun misalnya ada maksimum nih. Kalau misalnya per panggilan itu cuman maksimum 3 GB gitu ya, Pak. Oke, kalau di atas itu berarti udah nggak bisa pakai Lambda. Nah, itu semua kita assessment dulu. Setelah kita assessment, jangan gangguin yang production. Jadi kita bangun yang running on AWS gitu ya, Pak. Running on AWS, kita migrasi data, kemudian bukan migrasi ya, kita ngomongnya copy kali ya datanya sebelum migrasi. Copy dulu ke AWS, setelah kita copy, kita lakukan testing. Kejadian kayak kemarin juga sama, jadi udah selesai di AWS testing udah oke, nggak ada problem dengan perubahan perubahan jadi cloud native, udah tinggal DNS-nya aja yang kita cut over ya Pak, ganti dengan misalnya ALB-nya AWS itu cuma makan waktu 20 menit disruption-nya, dan itu pun bukan masalah teknis service gitu sih Pak. Tapi di luar itu pun kita juga udah pernah coba, mungkin kalau misalnya Pak Haris tahu tentang ERP namanya Odoo, mungkin orang-orang sangat ngeh, itu kan brand yang udah jadi gitu ya, agak susah untuk kita bisa jadiin, kita pecah gitu ya. Tapi kita sempat berhasil salah satu customer yang kita ubah dia jadi auto scaling gitu. Yang mana akhirnya customer happy, mereka udah nggak ngurusin lagi tuh soal infrastructure. Gitu Pak. Menjawab nggak Pak pertanyaannya? Iya Bu, begini Bu, kalau memang proses begitu Bu, nanti kan pasti kan ada ini ya Bu ya, pada saat aplikasi kita harus disesuaikan dengan cloud native yang ada di AWS ya Bu ya, betul ya. Nah itu kan nanti pada saat prosesnya itu Bu, apakah nanti ada semacam API atau apa yang dimana dia bisa mengadopsi semua proses-proses yang sudah berjalan sebelumnya Pak, karena kan begini, kalau customer yang sudah ada mungkin operator-operator atau yang sudah biasa menjalankan sebuah sistem ini tiba-tiba berubah menjadi bentuk sistem yang berbeda kan butuh waktu, time-nya butuh waktu ya Bu ya untuk penyesuaian. Apalagi nanti belum lagi pada saat proses cutover itu kan kita sudah tahu ya dari berdasarkan buku referensi itu kan biasanya tidak pasti banyak error ya, bug atau apa yang memang agar sistem ini yang sudah berubah menjadi cloud native ini menjadi sesuatu yang berjalan secara smooth lah ya. Jadi tidak ada lagi. Nah ini bagaimana untuk mengatasinya? Ini adaptasinya itu di level customer atau di level tim IT, Pak? Untuk sementara di tim IT dulu Bu. Nanti tapi di tim IT dalam rangka mengadopsi request dari customer ya Bu. Karena kan mungkin kan konsepnya begini Bu. Kalau kita ngomongin sistem ini kan ada sifatnya retail, ada yang sifatnya memang dia ada yang sifatnya itu ini ya, maksudnya hanya per customer aja, per klien aja ya. Nah, kalau modelan tadi Ibu ada contohnya seperti McD ya. McD itu kan berarti kan konsepnya retail dulu ya. Otomatis kan berarti ngadopsinya untuk transaksinya itu mungkin dia untuk satu kali transaksi berapa hitungan menit udah sekian banyak. Nah, itu bagaimana Bu proses mengadopsi bahwa oh ya tidak terjadi awalnya dari yang lama menjadi baru dengan menggunakan cloud native ini tidak ada ketimpangan atau permasalahan. Oke, saya agak bingung pertanyaannya gini Pak. Kalau misalnya ngomongin nanti dari yang biasa jadi cloud native, di tim IT itu memang perlu ada namanya training ya Pak. Tadi kan mereka belum terbiasa menggunakan tahu AWS Lambda, jadi mereka perlu namanya training. Jadi ada sharing knowledge gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya perpindahannya itu versinya harus dibuat seseamless mungkin sampai customer even nggak bisa tahu bahwa memang ada perubahan dari segi infrastruktur di belakang Pak. Makanya tadi mungkin secara web service atau front end yang ke front end-nya bisa jadi kita taruhnya di Elastic Beanstalk gitu ya Pak. Jadi secara tampilan nggak ada perubahan, tapi API di belakang itu udah lupakan tuh infrastruktur server.
Tinggal kita mengubah itu jadi, oh code ini bisa pakai Lambda function ini, code yang ini bisa diubah jadi Lambda function ini. Gitu sih, Pak. Jadi memang jangan sampai ada yang namanya perubahan yang sangat kentara gitu ya di level customer, itu malah tidak boleh ya, Pak. Oh, jadi memang prinsipnya itu ya, Bu ya. Tidak boleh ada perubahan yang bagus banget, Betul. Bu. Luar biasa. Bu, satu lagi lanjut ya, Bu. Lalu bagaimana untuk keamanan implementasinya, Bu? Untuk aplikasi dengan menggunakan cloud native ini bagaimana Bu, keamanan? Oke. Lalu kalau mungkin juga mungkin apa ada strategi yang terbaik untuk melindungi dari mungkin kita paham ya Bu ya, kalau sekarang itu banyak apa hacker-hacker atau cracker-cracker yang sifatnya hanya ingin mungkin hanya sebagai promosi diri ataupun mungkin dia mempunyai niat baik. Itu bagaimana? Oke, jadi ini tagline-nya AWS juga sih Pak, security is job number zero ya. Jadi pertama banget yang namanya kita ngomong data, semua AWS service yang menyimpan data, by default itu dia udah punya feature enkripsi Pak. Tapi kalau kita ngomongin security, di AWS itu ada namanya security shared responsibility model ya Pak, di mana ngomongin shared responsibility model, data of the cloud, ya data of the cloud, application of the cloud, jadi kayak kita ngomongin server, DDoS attack itu udah pasti managed by AWS. Tapi data in the cloud itu adalah tanggung jawab customer. Tanggung jawab customer itu tuh sebenarnya kita udah dikasih semua feature yang ada, feature security semuanya udah ada di AWS. Tapi kadang-kadang orang kalau misalnya masuk cloud itu quote and quote kayak saya harus pakai semuanya yang sangat keren gitu ya supaya saya terbebas dari security. Padahal security itu menurut saya sih dari level kecil ya Pak. Level kecil itu seperti apa sih? Pertama, akun Bapak pakai password policy nggak? Itu pertama dulu. Terus yang kedua, akun Bapak activate multi-factor authentication nggak? Kadang-kadang banyak orang, di cloud saya kena hack nih. Ternyata pas saya lihat, oh mereka pas kita suruh pakai MFA, padahal feature MFA sekarang udah banyak ya Pak. Ada Google Authenticator, ada Auth, itu nggak apply. Terus passwordnya password zaman dulu ya Pak, PA Keong SSW0RD13. Dan itu sebenarnya masalah-masalah yang sebenarnya bukan karena kita nggak apply security services, tapi memang kita nggak meng-apply basic security yang harusnya kita lakukan di keseharian kita gitu ya Pak. Gitu sih Pak. Tapi kalau untuk feature, semua semua di AWS itu dari level tadi IAM, Identity and Access Management, kita udah ada bisa connect SSO, kita ngomongin layer 7, kita ada application web firewall. Kalau misalnya masih kurang bisa pakai third party atau ada di marketplace, mau pakai brand manapun, mau pakai antivirus, terus habis itu di level EC2 instance kita ada namanya security group atau port hardening gitu ya Pak. Terus habis itu di level subnet kita ada whitelist di level NaCl, banyak sih Pak. Iya, baik. Jadi secara umum hampir semua layer udah ada ini ya Bu ya, Betul. keamanannya biar gunanya biar supaya ya mungkin yang penting gini Bu ya, selama dia keamanannya datanya terjamin aman, mungkin transaksi prosesnya mungkin diharapkan berjalan dengan bagus gitu Bu ya, tidak ada masalah. Ini saya lanjut Bu, ini ada di kolom chat ada pertanyaannya Bu, ini dari Pak Vence Bu. Apakah ada aplikasi EWS? Oh, ini yang mengotomasi proses machine learning. Mungkin nanti Pak Venja nanti ada yang bagian yang berhubungan dengan machine learning ya. Jadi ini saya skip dulu Bu. Nanti ini berhubungan dengan machine nanti kita akan bahas lagi. Yang berikutnya ini Bu. Apakah saya bisa mencoba AWS dengan kartu debit Genius atau Bank Jago? Karena saya pemula kalau pakai kartu kredit bisa sangat riskan. Itu bagaimana Bu? Oke, jawabannya saat ini belum bisa Pak pakai kartu debit. Memang biarpun misalnya kita punya kredit, untuk aktivasi akun kita tetap harus kartu kredit sih Pak. Oh, berarti secara umum ini ya Bu ya, masih ongoing proses lah Bu untuk ini ya Bu ya, untuk prosesnya Bu ya. Untuk pakai kartu debit sih kayaknya Ya, enggak Pak, tetap pakai kartu kredit. Karena tetap sistem kartu kredit. pembayarannya kan tetap masih mengikuti versi luar negeri ya Pak. Oke. Oh, pakai kartu kredit ya rata-rata ya. Betul. Oke. Yang berikutnya mungkin saya buka sesi jawab untuk bertanya secara langsung untuk
Bapak-bapak, Ibu, atau mahasiswa ingin bertanya langsung, silakan tinggal dengan menggunakan raise hand-nya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, sambil ini aja, Bu. Ada yang saya tanyakan. Ini kan tadi info dari Ibu bahwa database di Amazon itu namanya Aurora, ya. Lalu, ya, betul ya, Bu. Betul, Pak. Bagaimana kalau yang memang dia sudah menggunakan database tradisional yang sudah ada di beredar, ya, Bu, seperti MySQL, SQL Server, atau yang lainnya lah. Yang itu bagaimana, Bu? Proses konversinya antar database itu ada masalah atau perlu waktu yang lama, Bu, untuk proses konversi? Oke, jadi tadi kan saya ada sebut namanya RDS ya Pak, Relational Database Service. Itu untuk RDS sendiri itu manage database, dimana kita udah nggak perlu ngurusin operating system. Nah, RDS sendiri selain Aurora memang ada beberapa brand juga Pak yang disupport seperti Oracle, kemudian SQL Server, MySQL, Postgre, terus tadi apa ya, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre. Ya, itu. Dan yang kedua adalah Aurora yang kompatibel dengan MySQL maupun Aurora yang kompatibel dengan PostgreSQL. Nah, di AWS sendiri, Pak, itu kita ada dua services lainnya. Yang pertama itu adalah Database Migration Services. Tadi kalau misalnya Bapak bilang, oh kalau misalnya dia mau sama-sama ya datanya tadi dari SQL di bawah pindah jadi SQL, itu kita bisa pakai Database Migration Service, biarpun secara versi berbeda, karena yang direplikasi itu di level data. Tapi kalau misalnya mau namanya di AWS kita sebutnya DB Freedom ya, Pak. Dia mau DB Freedom, tadinya mau pakai Oracle atau SQL Services, mereka nggak mau bayar license, mereka mau pakai yang quote and quote manage-nya itu enterprise, tapi bayarnya itu SMB gitu ya, small medium business. Dia bisa pakai Amazon Aurora yang tadi Pak mau kompatibel MySQL atau Postgre. Nah, kita bisa pakai di AWS ada namanya service-nya AWS Schema Conversion Tools gitu Pak, untuk bantu migrasi dari yang berbeda tadi ya Pak. Gitu Pak jawabannya. Tapi kalau misalnya dari MySQL atau Postgre mau pakai Aurora yang MySQL compatible, itu pakai database migration service aja sudah cukup. Oke. Ya, denda dong berapa? Harusnya kapan? Terganti. Ini Cindy dimatikan dulu ininya. Mohon maaf, Bu Agnes. Baik, Bu. Jadi secara umum untuk proses konversi database-nya antara satu database dengan ke Aurora ataupun itu tidak, kita berbalik, Bu. Secara umum jadi AWS ini memang harus pakai Aurora ya, Bu, ya, database. Atau dia bisa atau dia juga bisa menggunakan data seperti Oracle gitu, dia bisa berjalan karena memang nih sudah ada Oracle, dia merasa bahwa ini terlalu riskan kalau dia harus konversi database karena mungkin sifatnya transaksional. Itu bagaimana, Bu? Nggak ada masalah ya? Oke, jawaban tadi dua Pak. Dia mau pakai Oracle, mau pakai yang manage DB, berarti bisa pakai RDS for Oracle gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya, oh saya nggak mau pakai manage DB, masih mau pakai operating system, ya berarti running on top of EC2 instance ya Pak. EC2 tuh ya mirip sama kayak virtual machine, diinstal Oracle, berarti license-nya jadi bring your own license gitu aja sih Pak, nggak ada perubahan. Ya, baik. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan buat mahasiswa. Saya buka tanya jawab untuk mahasiswa. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu 1-2 menit. Bisa raise hand, bertanya langsung.
Ada yang mau bertanya? Mahasiswa? Kalau tidak, Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa resen aja, nanti bisa bertanya secara langsung dengan Bu Agnes sebagai expert di Cloud Native Application-nya dari AWS. Bapak Ibu dosen. Oh, 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 Pak oh, Budi Juwarto. Pak Budi Juwarto, ada saya yang mau. mau Suaranya terputus-putus, Pak Budi. bertanya. Suaranya terputus-putus, Pak Budi Juwarto. Silakan, Pak Budi. Suaranya. Silakan. Masih belum terdengar dengan jelas, Pak Budi. Oh, Terkait kartu debit lagi ya, Pak. Iya, Pak Budi, mohon maaf untuk AWS saat ini masih harus menggunakan kartu kredit. Itu kartu memang kredit salah tadi sudah satu dijawab. syarat untuk pembuatan akun ya, Pak. Even kalau misalnya under partner pun kita tetap perlu masukin kartu kredit kita, Pak. Jadi nanti tagihannya menggunakan invoice gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya, kasih. Ini ada lagi yang bertanya, Bu. Ini bagaimana pola manajemen data diimplementasikan dalam lingkungan cloud native? Bagaimana data dijamin tetap konsisten dan aman? Itu maksudnya pola manajemen untuk implementasi datanya. Oke, Pak Abram, semoga ini saya dapat mencerna pertanyaan dengan benar ya Pak. Jadi Iya. sebenarnya lebih ke security dalam data ya Pak ya. Bagaimana tetap konsisten, nggak ada yang berubah gitu ya Pak. Sebenarnya pertama itu adalah kita harus set up yang namanya identity dan access management. Jadi kita harus punya namanya grand list access, yang mana akses untuk melakukan apapun di AWS atau maupun di database Bapak itu nggak boleh yang namanya terbuka terlalu lebar gitu ya. Jadi misalnya hanya satu orang yang punya administrator gitu ya. Terus habis itu misalnya ada satu orang yang butuh akses ini ya, akhirnya akses itu aja yang boleh dikasih gitu. Itu satu dulu. Yang kedua adalah tadi saya bilang semua feature AWS yang menyimpan data itu pasti punya fitur enkripsi ya Pak. Jadi kalau kita ngomongin data itu kan ada dua ya, data at rest sama data in transit gitu ya. Data at rest berarti kita ngomong tadi tempat penyimpanan data, itu semuanya ada fitur enkripsi. Enkripsinya mau menggunakan apa? Misalnya menggunakan key manage-nya AWS, itu ada. Ini nanti di-manage sama dipegang sama customer, atau mau pakai yang sifatnya seperti hardware base. Kalau misalnya di bank-bank besar kayak pakai HSM itu juga bisa. Di AWS kita punya Cloud HSM, itu dedicated satu software untuk manage key, enkripsi itu bisa dipakai juga gitu ya Pak. Cuman kalau mau yang gratis itu pakainya key managed service, tapi key-nya pun juga di-manage oleh customer. Jadi bukan AWS atau siapapun yang pegang. Itu satu. Terus yang kedua, data in transit. Data in transit itu udah pasti kita pakai secure port ya Pak. Jadi kalau misalnya ngomongin API service, ngobrol between service, itu pakai port yang secure 443, 8443, jangan pakai 80 atau jangan pakai 80. Iya. Kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya yang publicly access, kita jangan lupa install SSL ya Pak. Kayak gitu sih Pak. Itu untuk data. Standar security lah Bu ya yang dilakukan. Betul. Betul sekali. Iya, jadi secara umum memang ini untuk menghindari terjadi data itu menjadi sesuatu yang berharga, kalaupun terjadi masalah itu pasti buat masalah buat company. Betul. Dan itu semua fiturnya ada di AWS Pak. Jadi memang tinggal customer mau pakai, karena ya sama ya kalau untuk rumah gitu ya, semakin secure semakin ribet ya Pak ya. Mau digembok, mau dikunci itu semakin ribet. Iya. Dan ujungnya memang makin ribet akhirnya. Betul. Aplikasinya memang.
Betul, betul. Nah, biasanya customer itu mau secure tapi nggak mau ribet. Nah, itu yang nggak bisa Iya, jawabannya. ya. Mau di AWS, mau di on-premise, Eh, jawabannya nggak bisa. iya. Semua harus ya, karena memang konsepnya cloud ya Bu. Cloud itu kan kadang orang sudah berpikirnya jadi sesuatu yang bumerang. Wah, ini ada di cloud nih, ini jadi serangan itu loh, jadi Betul. makanan. Jadi mungkin dari AWS juga mungkin sudah menyiapkan beberapa layer yang untuk bagaimana data yang diletakkan atau aplikasi yang sudah dibuat cloud ini juga bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi masalah. Bu Agnes, terima kasih Bu Agnes atas presentasinya. Mungkin ini menjadi masukan buat Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang berhubungan dengan cloud native application-nya, dan saya yakin mungkin nanti kalaupun ini bisa berkembang dan selanjutnya menjadi lebih spesifik dan lebih fokus lagi ya Bu ya, karena mungkin ngubungin cloud native kalau saya lihat sedemikian besarnya gitu loh skopnya ya. Nanti Betul, mungkin betul bisa sekali, lihat. Pak. Oh, jadi mungkin nanti bisa lebih Luas. spesifik lagi. Dan bisa menjadi lebih detail lagi dengan bagian-bagian dan disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih Bu Agnes atas presentasinya. Yang berikutnya ini adalah yang presentasi yang berhubungan dengan machine learning pada AWS yang akan dipresentasikan oleh Pak Aditya Pradana. Pak Aditya. Pak Aditya Pradana. Selamat sore, Pak Haris. Oh, sore Pak Aditya. Iya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin ini kita mulai ya Pak. Mungkin waktunya Bapak silakan presentasi, nanti setelah itu kita akan langsung ada tanya jawab dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Aditya. Terima kasih, Pak Haris. Kalau begitu saya izin untuk share screen ya di sini. Monggo Pak. Bisa kelihatan screen saya mungkin? Silakan. Ya, sudah bisa kelihatan screen saya di sini ya? Sudah. Oke. Jadi akan saya mulai aja. Sebelumnya, selamat sore Bapak Haris, teman-teman penyelenggara dari ID Cloud Community, dan juga Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua dari BINUS ya. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Aditya Pradana. Di sini saya selaku Solutions Architect dari Amazon Web Services Indonesia. Ya, spesifik untuk di AWS ini saya pegang ranah public sector. Public sector itu cakupannya salah satu di antaranya pemerintahan, BUMN, education ya, pendidikan, dan juga non-profit organization. Gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, coba sedikit tentang AWS. Maaf kalau sebelumnya Mbak Ani sudah sempat sharing, ini mungkin saya ulang sedikit, dan juga tentang AI/ML di cloud itu seperti apa. Baik, silakan. Ya. Jadi sedikit tentang AWS ya. Jadi AWS itu sudah berdiri selama 17 tahun di sini. Sekarang kita sudah ada di 32 region ya, termasuknya salah satunya itu di Indonesia ya. Kita mempunyai banyak sekali fitur security dan inovasi ya. Serta kalau dari segi harga ini cukup menarik karena dari tahun 2006 sampai sekarang kita sudah 129 kali menurunkan harga. Jadi semakin berkembangnya waktu, harganya bukan semakin naik, malah semakin turun. Ya, ini dimungkinkan gara-gara ada yang namanya economies of scale ya. Jadi semakin banyak dipakai, AWS itu semakin ekonomis harganya. Ya. Kalau sedikit history, jadi kalau AWS itu kita awal mulanya dari parent company kita Pak, namanya Amazon dan teman-teman semua, Amazon.com ya, berdiri tahun 1994. Terus selama 10 tahun ini Amazon.com mengembangkan infrastruktur dan aplikasi web ya, yaitu Amazon.com-nya sendiri yang sangat scalable. Mereka sudah sangat handal mengelola infrastruktur dan aplikasi. Lalu mereka berpikir, kenapa nggak kalian ini dan infrastruktur yang besar ini kita coba tawarkan juga kepada khalayak ramai. Dari ide itu 2006 mengerucutlah sebuah company ya, AWS namanya. Kalau dari segi service, AWS kan banyak sekali ya, 200 lebih service. Itu terdiri dari service-service dasar ya, seperti compute, storage, security, management, juga service dengan kebutuhan yang lebih spesifik ya, machine learning,
artificial intelligence, analytics, untuk DevOps, mobile service, IoT juga ada. Juga berbagai layanan support dan aplikasi third party yang available di marketplace kami. Kalau menyangkut tentang AI/ML, mungkin kita lihat dulu dunia AI/ML sekarang ya. Gitu. Kita lihat di sini menurut company konsultansi di sini dan statistik IDC, Gartner, dan Deloitte ya. Di sini kita lihat banyak sekali investasi yang dikeluarkan oleh berbagai institusi untuk mengembangkan teknologi AI/ML. Teknologi AI ini juga sudah banyak digunakan ya secara operasional ya untuk mendukung pembuatan bisnis decision seperti itu di perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil. Dan juga ada 94% dari pemimpin bisnis yang percaya bahwa AI ini sangat kritikal ya untuk kesuksesan dari bisnis mereka. Nah, ini semua ini artinya apa? Jadi baik institusi maupun pemimpin bisnis sangat percaya terhadap kemampuan AI/ML untuk menyukseskan bisnis mereka. Itu kenapa mereka mau berinvestasi tinggi, baik dari segi finansial, waktu, dan effort ya, untuk mengembangkan teknologi AI/ML. Mungkin kalau kita bicara tentang AI/ML, kita banyak sekali dengar terminologinya. Ada AI, ML, Deep Learning, Generative AI, dan lain sebagainya. Saya pengen coba klarifikasikan sedikit dari segi itu ya. Gitu. Di sini kalau dari segi AI itu apa sih? AI adalah segala teknik yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Lalu ada subset atau ada salah satu teknik dari AI yaitu machine learning ya. Ini jadi segala bentuk algoritma yang memungkinkan sebuah komputer atau mesin di sini untuk menemukan pola-pola di dalam data sehingga bisa membentuk model. Model ini bisa digunakan untuk dimasukkan input dan mengeluarkan output yang diinginkan. Contohnya mau output untuk mengklasifikasikan sesuatu atau untuk regresi ya gitu, menebak suatu nilai tertentu. Ada juga teknologi mutakhir dari ML ini yaitu deep learning ya, jadi penggunaan neural network ya, sebagai algoritma yang digunakan untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Dan yang sekarang lagi populer, mungkin kita sempat dengar ChatGPT, BART, dan lain sebagainya. Itu nama-nama untuk sebuah ranah AI/ML, yaitu generative AI. Itu. Nah, mungkin sedikit tentang generative AI ya, biar lebih jelas. Itu apa sih? Jadi generative AI itu tuh penggunaan model yang sangat-sangat besar skalanya ya, yang bisa digunakan untuk mengenerate atau memunculkan macam-macam nih, memunculkan gambar, teks, rangkuman, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan machine learning yang konvensional, ya, jadi kalau biasa kita ingin melatih sebuah model machine learning itu kita perlu mendapatkan data, memilah-milah datanya, membersihkan datanya ya, gitu. Terus mungkin mengkonversi, kalau dari teks dikonversi jadi yang berbentuk angka ya atau vektor seperti itu untuk dimasukkan ke modelnya tersebut. Dan kita juga harus lebih jelas maksudnya model ini mau digunakan untuk NLP, untuk teks, rangkuman, atau untuk computer vision ya, gitu, untuk mungkin mengklasifikasikan gambar, atau mungkin untuk audio recognition gitu, pengenalan suara. Tapi kalau di generative AI ini ada yang namanya foundational model di sini ya. Jadi foundational model di sini itu adalah model yang di mana data-data, segala macam data, baik data yang terstruktur, tidak terstruktur, gambar, video, audio, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam model ini. Gitu. Dan tak perlu dilabel dulu datanya. Lalu baru kemudian dari data yang begitu besar ini diadaptasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik, seperti contohnya text generation, tadi summarization, rangkuman, ya, information extraction, gitu. Jadi dari teks tertentu kita ambil intisarinya kira-kira apa, gitu. Q&A, chatbot, dan juga image generation, ya, mengenerate gambar itu juga bisa. Kalau dari segi use case sendiri, artificial intelligence itu banyak use case-nya di sini.
dari tadi ya, natural language processing ya, processing teks dan bahasa, analisis citra untuk di kebutuhan perbankan gitu ya, healthcare, manufacturing, dan masih banyak lagi gitu. Di AWS sendiri tuh kita sudah ada layanan-layanan ya yang sifatnya modelnya tuh API. Jadi cukup tinggal dipanggil saja. Kita tidak perlu melatih modelnya dari awal. Amazon AWS sudah melatih model-model ini dengan jutaan data. Jadi kita tinggal siap pakai. Tinggal dicocokkan aja. Kebutuhan kita tuh lebih ke arah mana? Apakah pengenalan bahasa, citra, financial, retail, sistem rekomendasi, ini mungkin yang bisa dipakai di toko-toko e-commerce ya, termasuk Amazon.com, Tokopedia, dan lain sebagainya. Gitu. Tinggal diadaptasi aja ke kebutuhan kita. Lalu, tapi kadang-kadang model-model yang sudah jadi tersebut, yang sudah disiapkan oleh AWS itu belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Apalagi kalau kebutuhan kita sudah lebih mengerucut, sudah lebih spesifik. Kadang-kadang kita juga ingin belajar bagaimana sih cara mengembangkan machine learning model ini dari awal sampai akhir. Di AWS ini ada platformnya ya, platform untuk membantu pengembangan model machine learning tersebut. Namanya SageMaker ya di sini. SageMaker. Jadi SageMaker ini bisa membantu proses pengembangan model machine learning dari pelabelan data, pengumpulan data, dan pembersihan data ya. Lalu data dari data yang sudah dibersihkan, kita ingin mengambil fitur-fitur tertentu dan disimpan di database feature sebenarnya. Itu juga ada store features ya di sini. Validasi data juga tersedia notebook ya di sini. Mungkin kalau teman-teman sempat terjun langsung ke dunia machine learning akan erat sekali dengan model notebook seperti Jupyter Notebook dan lain sebagainya. Itu di SageMaker ini juga ada. Jadi kita bisa pakai notebook ini untuk baik mengolah, membersihkan, maupun memvisualisasikan data. Bisa juga digunakan untuk melatih model, ya gitu. Ada beberapa model yang disiapkan untuk use case yang spesifik itu, ya. Baik dari mungkin cuma regresi biasa, linear regression, logarithmic regression, gitu ya. Decision tree, random forest, dan lain sebagainya, itu sudah ada beberapa model yang disiapkan. Atau kalau kita sudah ada model sendiri, sudah ada framework pembelajaran machine learning sendiri, kita bisa bawa framework tersebut ke SageMaker. Ya. SageMaker juga sampai membantu di model deployment dan monitoring modelnya. Jadi kalau misalkan model ini kan, sebuah model machine learning akan semakin baik apabila data-data yang dimasukkan ke dalam model ini untuk dilatih itu pertama updated, kedua bersih dan tepat. Ya, gitu. Jadi ada proses monitoring untuk melihat apakah data-data yang digunakan sekarang ini masih cocok nggak dengan kasus prediksi atau klasifikasi yang kita hadapi sekarang. Kalau nggak cocok, kita bisa update dengan data-data terbaru. Jadi kita bisa monitor, bisa lakukan regression testing ya. Kita lihat performanya dari model yang sudah kita deploy ini sudah baik atau belum. Juga terakhir ini proses yang berhubungan dengan DevOps ya. Jadi CI/CD di machine learning atau bahasa kerennya sekarang MLOps. Itu juga sudah mendukung untuk kebutuhan ini. Kadang-kadang kita udah punya framework atau cara pengembangan machine learning sendiri, gitu ya, kita nggak butuh platformnya, itu juga nggak apa-apa. Dari AWS kita masih bisa support dengan menyediakan infrastruktur, gitu ya. Infrastruktur di sini maksudnya apabila kita perlu melatih model kita dengan CPU khusus, gitu ya, atau dengan graphic card dengan GPU ya, yang biasa kalau kita investasikan sendiri itu biaya awalnya sangat tinggi gitu. Tapi kalau di AWS kita sudah ada infrastruktur GPU ya yang bisa membantu lah gitu untuk pelatihan model tersebut, dan memang ada biaya, tapi biayanya tuh lebih sifatnya tuh per jam ya, kayak rental seperti itu. Jadi diharapkan itu bisa lebih ekonomis gitu. Dan juga ada mesin-mesin atau server dengan CPU itu memang yang sudah chipnya tuh dikembangkan khusus untuk kebutuhan pelatihan machine learning gitu. Seperti contohnya di sini ada mesin inference tuh ya, ini yang bagus sekali untuk prediksi, atau mesin yang namanya TRN1N ya, ini training. Jadi untuk kebutuhan
training ini sangat bagus gitu. Dan ini dikembangkan oleh pengembang chip in-house-nya dari Amazon, yaitu Annapurna Labs. Gitu. Nah, balik lagi sedikit ke tentang generative AI. Jadi, untuk teknologi AI yang paling terbaru sekarang, yaitu generative AI, di AWS kita juga sudah mendukung beberapa, yaitu satu namanya Amazon Bedrock, tapi memang ini masih sifatnya preview ya, jadi belum bisa digunakan secara penuh. Secara infrastruktur, jadi kita juga ada infrastruktur untuk mengembangkan model Gen AI sendiri, memakai tadi ya TRN1N sama INF2. Sama terakhir ini ada Code Whisperer, jadi ini coding assistant lah, saya bilangnya seperti itu. Bisa membantu untuk mensuggest ya, atau merekomendasi kode-kode. Jadi membuat pengalaman coding kita tuh lebih menyenangkan lah menurut saya. Dan ini ada apa? Ada versi prepaid-nya gitu kalau ingin dicoba seperti itu. Tadi saya sempat bilang layanan generative AI kita yang berbasis API tadi Bedrock ya, itu kan masih dalam preview ya, belum fully available gitu. Tapi kalau teman-teman semua di sini tetap pengen mencoba generative AI, pengembangan generative AI di AWS, dari SageMaker ini ada satu fitur namanya SageMaker Jumpstart. Jumpstart ini artinya seperti ini. Kita bisa mendeploy machine learning model dengan mudah tanpa perlu banyak melatih model itu sendiri. Gitu. Dengan cukup 1 atau 2 klik aja. Itu si SageMaker Jumpstart. Tinggal kita cocokkan sama use case kita. Contohnya kita ingin gunakan untuk image generation, text generation, tadi document understanding, dan lain sebagainya, itu tuh bisa lewat si Jumpstart ini. Cukup berbagai use case, dari berbagai use case-nya ini, atau berbagai pilihan modelnya ini, kita klik salah satu, ya kita ikuti step-step cara pendeployment-nya, gitu ya, dan kita sudah bisa deploy. Dan kalau mau dites, ini sudah ada notebook-nya juga di sini, disiapkan juga notebook-nya, dengan lengkap dengan kode-kodenya di sini ya, untuk mencoba tes hasil modelnya itu kira-kira seperti apa. Mungkin gitu. Ini mungkin untuk mengakhiri ya di sini. Jadi saya pengen merangkum aja. Jadi kalau di AWS tuh secara kapabilitas machine learning kita servisnya lumayan lengkap ya. Dari yang atas di sini ya service ya di sini. Service yang sudah siap pakai, layanan-layanannya bisa kita cocokkan dengan use case kita masing-masing ya, dan cukup dipanggil menggunakan API. Jadi integrasi dengan kode itu sangat mudah. Kalau kita ingin mengembangkan sendiri, ada namanya ML service ya di sini. Yang tadi disebutnya namanya SageMaker, ya gitu. Ada beberapa fitur-fiturnya di sini yang bisa kita gunakan untuk membantu pengembangan model machine learning kita. Dan terakhir, ada juga framework dan infrastruktur ya. Jadi segala infrastruktur berbasis CPU, GPU, ataupun chip dengan spesialisasi khusus untuk pengembangan dan prediksi model machine learning yang bisa kita gunakan untuk membantu pengembangan model machine learning kita di cloud. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk paparannya ya. Apabila ada pertanyaan, komen dan lain sebagainya, saya persilakan. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Adit ya atas presentasinya. Sangat menarik sekali ya Pak. Ternyata ya. AWS dengan 17 tahunnya itu sudah menyiapkan machine learning dan deep learning-nya sudah sedemikian detailnya ya Pak. Jadi mungkin saya hanya ini aja Pak untuk mempertegas saja Pak. Mungkin bisa agak sedikit ulang. Mungkin hanya ini Pak sambil menunggu pertanyaan dari beberapa mahasiswa atau dosen yang lainnya. Kalau nanti pada saat kita ada data ya Pak, contohnya ada data mahasiswa itu ya Pak ya. Kita ingin melakukan proses recognition-nya itu, lalu datanya itu mungkin nanti kita ada proses perpindahan data dari ini ke AWS Pak. Nah, itu untuk proses recognition-nya datanya itu karena kan otomatis kalau kita itu kan nanti dia akan link dengan teknologi IoT nih Pak. Untuk data-data baru ataupun untuk data-data transaksi. Itu bagaimana Pak untuk machine learning di AWS itu bagaimana? Apa dia bisa mengadopsi Pak untuk proses perkembangan data-data itu?
Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Haris. Jadi jawabannya bisa Pak. Biasa konsepnya seperti ini. Data dari IoT, bentuk IoT kan macam-macam, bisa berupa sensor, bisa berupa sebenarnya CCTV juga bisa kita sebut sebagai komponen IoT, yang dia mengcapture, kalau sensor mungkin data, contohnya data temperatur, kebasahan, unsur hara tanah, dan lain sebagainya. Kalau CCTV mungkin data citra ya, gambar apa video gitu. Ya. Itu tuh bisa ditampung di AWS dulu, ya, di tempat storage kita yang namanya S3. Contohnya ya, S3 ini tempat storage yang sangat durable dan rendah biaya gitu. Data-data yang di S3 ini kemudian bisa dikonsumsi oleh layanan kami. Sekarang tinggal tergantung kita apa yang kita ingin analisis. Contohnya, apabila data IoT-nya ini berhubungan dengan gambar. Kita ingin analisis citra ya, gambar tersebut. Contoh gambarnya kayak apakah terjadi kekerasan di gambar tersebut. Apakah ada hal yang contohnya tidak senonoh, atau kita ingin mungkin mengenali wajah. Itu bisa digunakan salah satu layanan kami, namanya Amazon Recognition. Nah, itu yang khusus untuk pengenalan citra, yang bisa melakukan berbagai hal yang tadi saya sudah sebutkan. Atau mungkin IoT-nya ini kasusnya lebih tentang analisis temperatur ya, katakanlah seperti itu, temperatur. Jadi bentuk data yang didapatkan itu data angka gitu ya, temperaturnya pada jam segini berapa, jam segini berapa, jam segini berapa. Yaitu kita bisa masukkan juga contohnya ke ini contoh aja ya, ke layanan Amazon IML kami, forecast namanya. Jadi untuk membantu mengforecast kira-kira temperatur di jam segini itu berapa, temperatur di jam segini di jam hari di hari besok itu kira-kira berapa. Nah, forecast ini bisa juga membantu ya berdasarkan pola atau pattern dari temperatur yang selama sehari itu yang mungkin naik apa turun. Kira-kira seperti itu Pak mungkin rangkaiannya. Baik. Sedikit Pak Aditya ya. Pada saat proses konversi data itu yang tadi Bapak udah sebutkan datanya itu, nanti kan di sini kan konsep dari AWS itu kan perpanggilan ya Pak. Otomatis modulnya dipanggil, kita capture data lalu dia panggil modulnya untuk recognition, begitu seterusnya Pak ya. Memungkinkan nggak Pak pada saat dia sistemnya ini ada masalah atau apa gitu ya, proses perpanggilannya ini jadi tidak berjalan dengan baik Pak, memungkinkan nggak itu ya Pak? Maksudnya dalam arti begini, bagaimana mengatasi kalau memang terjadi jump start error Pak, kalau saya bilang sih, jadi proses error yang tiba-tiba muncul sehingga proses recognition ataupun proses klasifikasinya itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu bagaimana Pak? Atau memang sudah disiapkan Pak modul-modul mengatasi seperti itu? Izin Bapak, error dalam arti karena saya lihat di sini ada dua sistem ya. Pertama ada sistem IoT, ada sistem di AWS yang menganalisa, contohnya kasusnya gambar ya, menganalisa mungkin gambar dari IoT tersebut. Error tuh bisa di sistem AWS, error bisa di sistem Pak. ini. Di AWS-nya Pak, kalau dia mengatasi di AWS-nya untuk mengenali maksud saya Pak, berarti di AWS-nya Pak. Ya, kalau di AWS-nya pun sebenarnya mesti kita lihat lagi error dalam arti error karena mungkin gambarnya kurang jelas, jadi tidak bisa dikenali dengan baik, itu error. Nah, kalau karena gambarnya kurang jelas Pak, kalau gambarnya kurang jelas itu mungkin gambarnya yang perlu mungkin diperjelas, apa mungkin resolusi CCTV-nya yang perlu ditingkatkan gitu ya, karena itu kan kesalahan dari mungkin bukan kesalahan ya, maksudnya error dari segi data yang ditaruh. Tapi kalau error dari AWS-nya sendiri itu biasanya sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi Pak, biasanya kita sudah ada SLA-nya. Misalkan harusnya servis AWS ini dia tuh nggak error sampai lebih dari 1 jam selama dalam kurun waktu sebulan, misalkan seperti itu. Kalau memang kita terjadi error selama lebih dari 1 jam seperti itu ya, kita sudah ada SLA. SLA itu maksudnya agreement-nya seperti itu. Lebih dari 1 jam kita mungkin bisa semacam balikan ya gitu, balikan yang dibayarkan kepada AWS itu dalam bentuk kredit seperti itu. Tapi kalau dari segi kapasitas handling sih kita sudah cukup banyak Pak di sini, sudah cukup tinggi sekali gitu.
Berarti handling errornya udah cukup bagus lah Pak ya untuk Ya. mengatasinya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Aditya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak, mungkin nanti mohon tolong dijawab Pak. Ini Pak, kalau di SageMaker Studio apakah ada model generatif AI siap pakai seperti GPT atau Cloud Pak, atau Cloud-nya? Maksudnya tidak perlu memasukkan data kita untuk training, jadi datanya tidak perlu training, tapi jadi tidak proses training, tapi data dimasukkan dia udah langsung dikenali gitu. Itu bagaimana itu? Oke, jadi kalau memang di SageMaker sendiri, tadi saya sempat sebutkan ada yang namanya fitur jump start ya. Jadi jump start itu kita bisa saya nggak bilang satu klik ya, mungkin 2 apa 3 klik, tinggal klik saja sudah bisa deploy modelnya sendiri. Itu ada. Kita sebenarnya nggak perlu masukkan data apa-apa karena modelnya ini juga kembali lagi sudah dilatih oleh banyak data. Namun apabila kita butuh model ini untuk mungkin mengenali atau mengenerate gambar atau teks yang sesuai dengan kasus spesifik kita yang mungkin belum dikenali oleh si modelnya ini, kita tetap bisa masukkan data-data dari kita sendiri, baik itu berupa tadi teks atau teks dalam arti dokumen-dokumen ya, PDF dan lain sebagainya, atau mungkin gambar. Itu. Data PDF dan gambar ini akan digunakan untuk melatih si model ini, ya, untuk kemudian mencoba mengenerate ya gambar atau teks yang spesifik untuk use case kita. Dan lagi, dari data-data yang sudah kita masukkan itu untuk pelatihan kita sendiri, bukan berarti diambil sama AWS ya Pak ya. Itu khusus untuk kita sendiri gitu, jadi terisolasi gitu. Jadi dari AWS ini sudah beda lagi, ada data-data yang kita masukkan gitu. Jadi yang maksud saya seperti ini, walaupun kita masukkan data ke dalam model ini, dari segi privasi dan security masih tetap terjaga karena modelnya unik, memang diperuntukkan untuk kita sendiri gitu. Seperti itu kira-kira. Punten Pak Aditya, ini hanya melanjutkan aja. Ya. Prosesnya itu nanti kita cukup memasukkan data, jadi sistemnya sudah kita sesuaikan atau bagaimana Pak ya? Untuk prosesnya bahwa oh ini dikenali, oh ini adalah untuk data apa? Contohnya klasifikasi pisang lah, pisang itu bermacam-macam ya Pak, pisangnya ABCD. Apakah memang sudah disiapkan model klasifikasi, tinggal kita masukkan data, lalu kita sebutkan keinginan kita atau bagaimana Pak untuk proses ini? Hanya untuk memberikan gambaran buat mas-mas atau dosen-dosen seperti apa sih yang sudah disiapkan oleh AWS Pak untuk konsep machine learning-nya. Pertama itu Pak. Yang kedua satu lagi Pak, konsep object detection-nya itu apakah sudah ada juga Pak di machine learning AWS? Maksudnya begini, oh ini dalam kita monitoring bahwa untuk sebuah kendaraan di dalam suatu area tempat itu, contohnya di perempat parkiran, kita bisa tahu, oh ini ada sekian banyak kendaraan A, sekian banyak jenis sepeda, jenis box, itu bagaimana Pak ya ininya untuk proses pengaturan? Terima kasih Pak. Makasih Pak Haris dan teman-teman ya tadi yang udah bertanya. Jadi sebenarnya mirip seperti yang Pak Haris sebutkan pertama tadi, sudah ada model ya dengan algoritma yang khusus untuk klasifikasi ya. Salah satu yang saya tahu, yang saya sempat ingat itu namanya single shot detection, seperti itu. Itu di dokumentasinya SageMaker tuh ada ya. Saya mungkin juga nggak ingat satu persatu, banyak tapi ada itu. Data itu bisa kita masukkan ke dalam tadi tempat penyimpanan kita Pak, namanya S3, S3 ya gitu. Si object detection-nya ini akan baca dari S3-nya. Tentunya setelah kita setting ya, oh pengen baca dari S3-nya ini dengan alamatnya seperti ini gitu. Dia baca dari sini, lalu bisa dilatih untuk tadi mungkin mau mengklasifikasi gambar-gambar yang kita inginkan spesifik seperti use case kita. Seperti itu. Dan termasuk si object detection-nya ini untuk misalkan mau deteksi kendaraan ya, misalkan ini kendaraan secara umum seperti bus, sepeda, mobil, itu yang versi basicnya dari model ini sih sudah bisa. Cuman kadang-kadang kita misalkan pengen klasifikasi lebih mengerucut lagi. Saya pengen nggak cuma mobil, cuman mobilnya ini maaf saya sebut merek, tipe Honda, tipe Toyota, tipe apa dan sebagainya, itu mungkin perlu dilatih lebih spesifik lagi seperti itu. Kayak gitu. Jadi secara umum proses pelatihannya bisa dilakukan di AWS ini ya Pak ya. Tinggal kita menyiapkan datanya. Jadi setelah itu baru ada proses testingnya. Bagaimana untuk
untuk menentukan akurasi dari setiap proses testing ini berjalan, akurasinya jadi lebih terlihat. Seperti itu Bener ya. banget, bener Oh, banget Pak. Yes. I see. Iya, iya. Ini lebih ini Pak, lebih bagus ini ya Pak untuk deteksinya. Tapi mungkin memang itu Pak ya, kalau dia lebih datanya lebih spesifik berarti proses pengenalan datanya juga. Oh, satu lagi dengan ribuan Pak, mungkin puluhan ribu ataupun sampai ratusan ribu data itu bagaimana ya? Proses trainingnya lama atau bagaimana? Kita perhitungannya bagaimana tuh ya Pak? Untuk menghitung bahwa ini. Jadi kalau datanya lebih banyak Pak, memang akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Cuman waktu yang lebih lama ini seperti ini Pak, kan juga tergantung mesinnya atau mungkin grafik card-nya yang kita gunakan untuk melatih data ini seperti apa. Ya. Kalau mungkin kira-kira datanya ribuan atau puluhan ribu atau jutaan ya gitu. Mungkin untuk menghemat waktu bisa kita gunakan graphic card yang speknya lebih tinggi. Yang di AWS itu juga sudah ada gitu. Ya. Jadi kita nih juga mengikuti perkembangan graphic card zaman sekarang gitu. Nvidia contohnya keluar dengan graphic card yang terbaru ya, yang seperti A100 atau H100 kita sudah ada di server kita gitu. Jadi untuk kebutuhan data yang sangat banyak tadi bisa digunakan juga tipe spek yang lebih tinggi untuk menghemat waktu pelatihan. Satu, spek lebih tinggi. Kedua, kita juga bisa melakukan pelatihan secara paralel ya. Jadi mungkin itu ribuan data tadi, contoh 1000 data ya, mungkin nggak dilatih di satu server. Pengen biar lebih cepat lagi kita latih pakai 2 server gitu, 500. Hasilnya baru digabungkan, dikonsolidasi, kira-kira seperti itu. Itu teknik-teknik untuk data yang sangat banyak ya, bagaimana cara menghemat waktunya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Aditya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini ada satu pertanyaan ini ya. Selamat sore, saya mau tanya terkait free tier untuk iOS SageMaker Pak. Di halaman pricing tertulis ada free tier, namun pada fiturnya ditulis free tier usage per month for the file 2 month. Apakah itu artinya free tier hanya berlaku untuk 2 bulan? Lalu harus berbayar di bulan ketiga dan seterusnya. Itu bagaimana maksudnya Pak? Thank you. Pertanyaannya ini Mas Auliansa ya tanya. Ya. Ya. Jadi gini, kalau AWS free tier ya, itu tuh dia biasanya tuh berlaku 12 bulan untuk layanan-layanan tertentu dan untuk fitur-fitur tertentu di dalam layanan tersebut. Saya bilang biasanya 12 bulan karena memang ada beberapa, contohnya SageMaker itu kalau nggak salah memang 2 atau 3 bulan aja. Tapi ada juga fitur yang di sana tuh yang berlaku sampai 12 bulan gitu. Jadi biasanya di halaman pricing-nya AWS itu tertulis fitur mana aja yang, oh ini pertama ada free tier atau enggak. Kalaupun ada fitur mana aja yang free. Gitu. Dan adapun itu free, sampai berapa lama. Itu biasa tertulis lumayan jelas di halamannya AWS. Tapi misalkan memang ada yang kurang jelas, boleh mungkin nanti ditanyakan lagi ke saya, itu bisa gitu. Mungkin menambahkan aja kalau free tier ini nggak cuma 12 bulan juga. Jadi ada beberapa fitur AWS yang always free. Jadi setelah 12 bulan juga dipakai terus itu masih gratis. Gitu. Itu ada beberapa layanannya ada yang seperti itu. Seperti itu kira-kira Pak. Dan Mas Aliansa ya. Ya. Baik Pak. Jadi memang secara umum satu lagi Pak menambahkan ini Pak. Untuk apakah untuk kliennya ini dibedakan ya Pak? Untuk contohnya, oh ini memang untuk level digunakan untuk mahasiswa ataupun ini untuk bisnis, itu apa ada Pak ya untuk level pemanfaatannya dalam menggunakan feature dari machine learning ini, itu bagaimana Pak Aditya? Mohon penjelasan. Kebetulan gini Pak, kalau untuk AWS rata-rata tuh kita bukanya sama, kita nggak membedakan ini mahasiswa ataupun bisnis, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin begini ya, tadi sekalian untuk menjawab pertanyaan. Tadi aku sempat lihat pertanyaan soal training ya, sebentar ya, aku kasih websitenya. Jadi kalau untuk tadi training apa namanya ya, machine learning dan lain sebagainya itu ya. Nah itu sudah betul tuh tadi siapa yang bantu jawab ya, Mas Andrian ya. Di AWS training ya, restart gitu ya untuk upskilling yang berhubungan dengan perusahaan. Silakan Pak, ini bocor aja Pak. Pak Bayu mohon di-display. Atau ini
silakan. bisa coba explore Skill Builder. Jadi ini platform yang mirip seperti mungkin kayak Coursera atau Udemy ya. Kita ada beberapa course-course, beberapa tuh free, beberapa itu mesti bayar gitu. Oke. Nah, mungkin saya pengen highlight juga misalkan dari tim BINUS ya, ada tertarik untuk pakai course ini untuk misalkan mungkin untuk yang upskilling, nggak cuma mahasiswa tapi juga dosen juga atau staff gitu ya. Iya, iya. Dan pengen yang full versionnya gitu, itu bisa juga hubungi saya, nanti saya kasih ke saya hubungi ke penanggung jawabnya di Skill Builder ini. Satu. Kedua, untuk tadi namanya, mungkin untuk yang pembelajaran ya gitu. Kalau mungkin di sebelah itu di Google itu ada Google Colab ya, setahu saya. Kalau di sini kita nih ada ini nih, sebentar ya. Studio Lab SageMaker. Jadi ini versi kita bisa request untuk free account untuk nyoba-nyoba SageMaker gitu. Cuman memang saya nggak tahu apa bisa semua itu di approve atau enggak gitu ya untuk free account-nya gini, tapi boleh dicoba aja ini. Jadi ini emang untuk pembelajaran sih gitu. Jadi bedanya sama yang SageMaker biasa ya mungkin dari segi servernya gitu ya, itu mungkin terbatas ya, nggak bisa pakai server yang tinggi-tinggi banget speknya. Tapi yang biasa-biasa saya rasa udah cukup lah untuk mencoba proses training itu seperti apa gitu ya, proses pengembangan model ML itu seperti apa, sudah mumpuni saya rasa. Seperti itu mungkin ya. Ya, Pak, sambil sedikit lagi Pak, ini ada pertanyaan langsung ke saya Pak, ke WA saya. Pak mau tanya, kira-kira dalam proses implementasi machine learning itu biasanya kesalahan umumnya di mananya ya Pak ya? Kesalahan umum yang memang pada saat kita implementasi machine learning, karena apakah dari modelnya, apakah dari konsepnya, atau dari mananya biasa, atau dari datanya Pak yang memang kurang komplit dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri Pak ya. Jadi mungkin pertama-tama yang harus dikerucutkan itu problem apa gitu yang mau kita selesaikan. Ini kedengarannya klise umum, cuman memang menurut saya sih penting ya. Jadi kadang-kadang yang kita fokusin tuh ternyata bukan problem sebenarnya gitu. Nah itu satu. Kedua, kalau dari segi pemakaian model, asal kita sudah tahu problemnya apa, model tuh saya sempat eksperimen juga ya gitu. Jadi rata-rata model-model itu tuh ya mungkin ada satu yang lebih bagus daripada yang lainnya, cuman saya lihat performanya mirip-mirip ya gitu, nggak gitu beda jauh. Bedanya paling penting tuh memang datanya gitu. Jadi selama data kita bersih, data kita benar, berkualitas, itu kasarnya dimasukin model yang jelek pun dia keluarnya masih bagus-bagus aja gitu, tanpa dioptimisasi gitu. Jadi menurut saya sih itu, bisnis problemnya apa, datanya apa. Ya mungkin problem-problem sekundernya itu lebih ke arah ya mau pakai modelnya seperti apa gitu, atau mungkin optimisasi hyperparameternya di tuning lebih lanjut, ya itu boleh gitu. Cuman menurut saya lebih kritis di mengkolek data yang bagus sama bisnis problemnya dikerucutkan lebih tajam. Jelas Pak ya. Iya gitu. Baik, oke, ini sudah tinggal 6 menit lagi. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen, kalau ada yang mau bertanya, silakan ke Pak Adit Pradana ataupun dengan mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya buka ruang tanya jawab. Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa, ada yang mau bertanya? Sambil nunggu Pak, itu ada persiapan khusus nggak ya Pak? Kalau kita ingin mengimplementasikan machine learning di AWS itu, apa ada persiapan khusus dari kitanya? Apa cukup kita memahami cara memanfaatkan di AWS, atau memang kita perlu mempelajari sesuatu yang khusus Pak, sehingga kita dapat menjalankan AWS machine learning berjalan dengan baik? Basicnya sih mungkin ini sih Pak, yang penting kita pernah mengembangkan machine learning di komputer sendiri gitu. Paling basicnya sih itu aja. Kalau di AWS-nya menurut saya iya perlu ada pembelajaran, tapi bukan yang spesifik yang gimana. Yang penting mungkin tahu gimana cara, contohnya pakai Jupyter Notebook di AWS. Kedua, cara mungkin kalau pengen ngelatih model dengan server tertentu di AWS ya,
Itu gimana caranya? Itu biasa secara dokumentasi sudah ada ya di dokumentasinya SageMaker AWS itu sudah ada. Tapi yang basic 2 itu aja sih gitu. Lebih kepada cara kita pengembangannya aja itu seperti apa. Pengembangannya. Nanti kalau di AWS adaptasi aja gitu. Baik, Pak Aditya, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu dosen, kalau tidak ada, mungkin saya akan kembalikan floor ke Bu Agnis. Bu Agnis. Oh, sorry, ke Bu ini ya, Bu Sri ya, maaf. Oh, bukan Mbak Agnis ya, Bu Sri, maaf. Ya, ya, ya. Jadi floor saya berikan ke Bu Sri. Silakan Bu Sri. Terima kasih Pak Aditya atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, Baik. terima kasih Pak Haris dan Kak Aditya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi feedback, mungkin saya minta teman-teman semuanya untuk open cam sebentar. Kita mungkin foto bersama dulu. Bisa semuanya bisa open cam, teman-teman. Kak Aditya mungkin open cam lagi. Oke, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, kami harapkan kesediaannya untuk open cam ya. Baik. Sebentar. Ini tampilannya. Oke, saya hitung. Hitungan ketiga, teman-teman semuanya pasang senyum ya. Yang paling ceria. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, ini masih banyak nih. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Teman-teman, mungkin jangan meninggalkan room dulu ya, meeting room dulu karena kita masih ada feedback. Nanti teman-teman juga setelah mengisi feedback, kita ada undian berhadiah. Hadiahnya harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hadiahnya berupa voucher GoPay sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi pastikan teman-teman untuk menyelesaikan mengisi feedbacknya. Oke, sudah muncul sharingnya, share screen-nya. Oke, mungkin. Ya, kami ingatkan kembali untuk mengisi absen juga. Ini tidak hanya untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa BINUS, tapi untuk semua peserta. Jadi silahkan untuk mengisi absennya. Setelah itu saya akan share feedbacknya. Untuk absennya, linknya sudah di-share juga ya, Pak Abram ya di grup ya. Sorry, di chat. Selanjutnya, silahkan untuk mengisi feedback. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, silahkan untuk scan. Saya juga akan letakkan linknya